Baik itu FOMC, baik itu NFP, data-data ekonomi, manusia harus paham itu. Ketiga, peristiwa global. Contohnya apa? Perang. Jadi tetap itu adalah risiko yang kita ambil apabila kita menggunakan sebuah software. Tetap ada kegagalan sistem. Cuma kalau kegagalan sistem atau error atau bugnya itu berdasarkan atau berasal dari profesional yang punya software, kita kasih garansi. Harusnya teman-teman tidak perlu khawatir lagi tentang hal ini. Kita kasih garansi. Garansi dalam bentuk apa? Jadi begini, apabila teman-teman itu menggunakan software dari profesional, apabila softwarenya kena virus, softwarenya hilang, softwarenya tidak berfungsi, softwarenya error, atau softwarenya bukan segala macam, ada bug segala macam, kita ganti baru, garansi seumur hidup. Bahkan kita punya software selalu diupdate. Bahkan hasil update-nya kita selalu lakukan live streaming. Nah, jadi ini adalah bentuk tanggung jawab dari developer. Tapi kalau teman-teman ambil dari Google, sudah pasti nggak bagus, sudah pasti sampah, sudah pasti error, sudah pasti segala macam lah. Teman-teman mau minta update ke siapa? Teman-teman mau minta pertanggungjawabannya ke siapa? Tapi kalau di provisioning, apabila softwarenya error, softwarenya rusak, softwarenya tidak berfungsi, softwarenya kena bug, atau segala macam lah, bahkan termasuk update, provisioning kerjakan. Resiko kedua, tentu resiko transaksi tetap ada. Maksudnya apa? Kan tadi yang lu bilang bahwa software expert advisor atau robot trading diciptakan untuk menghasilkan profit. Tapi yang namanya transaksi tetap ada kemungkinan untuk rugi. Jadi jangan sampai teman-teman berpikiran, kalau saya menggunakan expert advisor itu pasti untung. Wah, teman-teman mendingan gak usah pakai. Kalau teman-teman punya pendapat, saya gunakan expert advisor pasti untung, teman-teman berarti belum memenuhi syarat untuk menggunakan expert advisor. Ibarat itu teman-teman minta, saya mau naik pesawat tapi harus nyampe, nggak boleh jatuh. Ini nggak bisa lah, maskapai mana yang bisa menjamin itu? Teman-teman mau naik yang bisnis class atau yang first class juga itu nggak ada jaminan pasti nyampe tuh sampai tujuan, tuh nggak ada. Sama apabila kita menggunakan expert advisor, tetap ada risiko. Makanya yang bilang expert advisor yang bagus, robot trading yang bagus itu adalah yang bisa manage risiko. Kalau cuma sekedar jalan banyak, tapi yang susah itu yang manage risiko. Maksudnya manage risiko itu adalah apabila software ambil posisi, misalnya dia buy nih, ternyata harganya turun. Nah, software ngapain? Atau misalnya ketika software ambil posisi sell, harganya naik. Nah, software ngapain? Itu yang mahal. Itu yang susah. Itu yang mesti dijawab. Kalian tuh tanya teman-teman. Andrew tanya nih sama teman-teman nih. Andrew yakin 50% nggak bisa jawab. Karena Andrew tanya. Kalau misalnya kita punya posisi buy, harga naik, untung dong. Gak usah ngomong, nenek-nenek juga tahu. Pasti kan kita boleh close dong. Kita boleh TP, boleh close segala macam. Itu gak usah ngomong. Sekarang kalau misalnya teman-teman beli, harganya turun, teman-teman mau ngapain? Coba jawab. Andrew yakin 50% orang nggak bisa jawab ini. Padahal ini pertanyaan simple. Atau Andrew tanya lagi, kalau misalnya harganya teman-teman prediksi turun, teman-teman sell kan? Nah, kalau turun beneran ya udah, berarti kita antara TP atau kita close profit. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau misalnya harganya naik, teman-teman mau ngapain? Bingung kan? Nah, itulah yang Andrew bilang, di software kita itu sudah ada fitur manajemen risiko. Dia tahu harus ngapain kalau misalnya harganya berlawanan. Tadi Andrew sudah jelaskan ada 4 Dia bisa averaging, dia bisa one shot scalping, dia bisa kasih proteksi stop loss dan trailing stop, dia bisa hedging, dia bisa swing, kasih stop loss dan trailing stop itu juga bisa. Jadi 4 ada 4 jenis Oke, jelas ya teman-teman ya. Jadi walaupun kita menggunakan robot trading atau expert advisor, tetap ada resiko baik itu resiko kegagalan sistem maupun resiko transaksi. Walaupun teman-teman sudah menggunakan expert advisor atau menggunakan robot trading, tugas manusia itu bukan selesai Teman-teman harus tetap memahami pasar emas dan volatilitasnya. Satu, teman-teman harus ikutin yang namanya adalah analisis fundamental.
Apa itu analisa fundamental? Adalah analisa yang berdasarkan dari berita atau news. Ingat ya, semua robot trading, semua expert advisor tidak ada yang bisa menganalisa atau memprediksi news secara pasti, itu nggak ada ya. Kalau sekedar fitur news filter kita punya, tapi untuk memprediksi news nggak ada yang bisa. Oke, jadi kita sebagai manusia harus paham dari sisi analisa fundamental. Kedua tentu adalah faktor ekonomi, ya, baik itu FOMC, baik itu NFP, data-data ekonomi, itu manusia harus paham itu. Ketiga, peristiwa global, contohnya apa? Perang, ya, pemotongan suku bunga, COVID, wabah, itu tidak bisa diperhitungkan dari expert advisor, atau expert advisor tidak bisa memperhitungkan atau menganalisa hal ini. Yang bersifat dadakan, bersifat kejutan, itu nggak bisa. Jadi itu adalah peran dari sebagai manusia atau sebagai user, ambil perannya di sini. Bagaimana strategi manajemen risiko? Tadi Endo juga sudah jelaskan ada 4. Yang jelas ya, kita punya software itu sudah memiliki fitur-fitur yang bisa meminimalisir risiko. Satu, sudah pasti punya stop loss. Ya, kalau stop loss, Endo rasa hampir semua software punya lah. Baik itu yang gratisan punya, ya. Hanya parameter stop loss saja beda-beda. Yang kedua adalah trailing stop. Nah, ini trailing stop ini jarang ada. Ya, trailing stop jarang ada. Kalaupun ada juga nanti parameternya seperti apa. Nah, tentu manajemen risiko ini ya berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk mencegah risiko kerugian yang besar. Nah, itu biasa nanti dilihat dari yang namanya adalah drawdown, ya. Nah, jadi kalau teman-teman menggunakan software dari Profit Training, semuanya sudah diperhitungkan, baik itu stop loss, trailing stop, sampai meminimalisir resiko dari kerugian besar atau drawdown kecil, kita sudah perhitungkan. Lalu bagaimana cara untuk pemantauan dan optimalisasi performa robot? Nah, teman-teman, kalau misalnya kita merasa software kita ini tidak bekerja dengan baik atau tidak berfungsi dengan baik, teman-teman harus melakukan yang namanya adalah revisi strategi. Maksudnya revisi strategi itu apa? Ya kita rubahlah parameternya. Jadi kalau di dalam bahasa dari developer ada yang namanya itu adalah optimisasi, yaitu ya ini bahasa teknis ya. Optimisasi itu adalah sebuah pekerjaan, ini pekerjaan developer ya, bukan pekerjaan trader ya. Adalah sebuah pekerjaan untuk menemukan parameter terbaik sebuah expert advisor terhadap broker tertentu, terhadap pair tertentu, time frame tertentu, ya, terhadap modal tertentu dan leverage tertentu, dan tentunya jangka waktu tertentu. Ini semua adalah pekerjaan dari developer. Jadi dia harus melakukan optimisasi untuk melakukan revisi strategi. Tapi kalau misalnya udah bagus, ya tentu nggak perlu revisi. Buat apa revisi kalau udah bagus? Yang kedua, kalau kita sudah menemukan settingan yang bagus, ya, menemukan settingan yang istilahnya yang gacor ya, bahasanya gacor gitu ya, yang benar-benar profitable ya, barulah kita akan menganalisa performanya. Apakah sudah on the track? Kalau kita developer, kita punya patokan. Patokannya adalah satu, dalam kita menemukan satu parameter atau menemukan satu, kita sebutnya preset ya. Kita menemukan satu preset nih. Preset ini nanti akan diuji dulu. Apakah lolos dalam backtest 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, itu nanti kita uji. Kalau sudah lolos, barulah kita akan pasang ke dalam real account. Tapi kalau misalnya dalam backtest aja tidak lolos, maka kita biasanya nggak rilis. Ya, jadi teman-teman ingat ya. Jadi bukan cuma kita bikin robot doang, tapi harus ada. Nah, kalau di pabrik tuh ada yang namanya quality control. Nah, sama analisis performa ini adalah quality controlnya. Nah, jadi kualitas ya atau hasil sebelum kita jalankan di dalam real trading itu kita lakukan yang namanya adalah backtesting. Jadi kalau dalam backtesting itu gagal, sudah pasti kita nggak rilis. Tapi sebaliknya, kalau kita rilis, berarti itu adalah sudah bagus atau yang sudah lolos lah, sudah lolos ujiannya udah lolos gitu ya. Nah, setelah kita pasang ke dalam real account, barulah kita sebagai user atau pengguna kita pantau berkala.
kita pantau berkala, ya lihat sebulan bagus nggak, ya lihat sebulan ini identik nggak dengan yang pengujian kemarin. Kalau misalnya dalam backtest itu sebulan bisa profit 10%, ya dalam forward testnya ini sebulan bisa berapa? Oh kalau masih 9% berarti masih oke. Tapi kalau cuma 5%, nah kita mesti cek apa yang salah, kan gitu kan. Itu sebagai contoh aja ya teman-teman ya. Nah, setahun dia bisa profit berapa persen? Setahun dia bisa profit 200%. Nanti kalau realnya berapa? Oh, realnya 150. Oh, berarti masih oke, gitu kan. Jadi semua kita pantau, dan kita juga punya syarat-syarat ya dalam merilis sebuah produk. Satu, sudah pasti export advisor yang kita rilis, satu ya, drawdown itu harus di bawah 50%. Harus di bawah 50%. Kedua, returnnya harus di atas 100% per tahun. Ya, harus di atas 100%. Kalau di bawah 100% biasanya kita nggak rilis. Lalu ada lagi yang namanya profit factor. Lalu ada lagi yang namanya recovery factor. Lalu ada yang lagi yang namanya Sharpe ratio. Ada lagi yang disebut dengan expected payoff. Ya, itu semua nanti kita perhitungan, teman-teman. Aduh, kalau jelasin nih bisa kayak kuliah nanti ya. Ini aja udah 34 menit nih yang dijelasin nih. Jadi nggak perlu lah teman-teman tahu sedetail itu. Teman-teman kan bukan developer, teman-teman kan pengguna kan. Nah kalau teman-teman pengguna, teman-teman cukup jelasin penjelasan ini, teman-teman lihat masuk akal, ya teman-teman pakai gitu loh. Ya, coba teman-teman cari deh. Ada nggak YouTube lain yang bisa jelasin sedetail ini? Ya, kalau YouTube luar negeri iya ada ya. Tapi kalau untuk YouTube Indonesia mungkin nggak ada ya. Lu nggak tahu nih ya. Tapi sekali lagi ya, penonton juga harus cerdas ya, penontonnya juga harus pinter. Jangan samakan lagi ya investasi berkodok robot trading, investasi Ponzi itu disamakan dengan yang Andrew bahas. Ini beda sekali ya, berbeda kok ya. Investasi Ponzi kok disamakan dengan expert advisor ya kan. Oke, jadi itu ya tugas kita adalah kalau kita sudah menjalankan ke real account, kita cuma pantau aja, pantau seminggu sekali, pantau sebulan sekali, pantau setahun sekali, itu aja yang kita lakukan. Yang harus dipertimbangkan sebelum menggunakan robot trading emas. Satu, ya, teman-teman harus mengukur diri kalian sendiri, pengalaman trading kalian, ya. Sudah cukup pengalaman belum, ya. Jadi begini loh, ada mungkin dia mampu beli robot, tapi dia nggak punya pengalaman, ya. Jadi kalau sedang menjalani sebuah transaksi, nanti psikologinya terganggu, ya tetap aja diintervensi tuh, ya robot tradingnya, expert advisor diintervensi. Jadi pengalaman trading itu juga harus ada. Yang kedua, pengetahuan pasar juga teman-teman minimal harus paham juga. Pengetahuan pasar itu seperti apa harus tahu, ya jangan buta-buta banget, ya. Ketiga, teman-teman nih kalau memang teman-teman bisa atau teman-teman ngerti, kalau bisa cobalah software kita itu di riset juga. Begitu kita kirim nih, kita silakan riset lagi. Ya, sudah cocok belum dengan yang di YouTube? Sudah cocok belum dengan yang ada di yang dijelaskan gitu ya? Coba disamakan ya. Kalau belum cocok, coba klarifikasi, tanya dulu kira-kira apa yang mesti dirubah, apa yang mesti disetting. Jangan langsung bilang beda, jangan langsung bilang apa salah gitu ya. Coba ditanya dulu ya. Nanti kan kita jawab, oh Bapak salah setting waktunya, Bapak salah setting time frame-nya, Bapak salah setting leverage-nya. Nah itu kan kita bisa jelasin ya. Bapak salah setting modelingnya, Bapak salah setting, banyak lah salahnya. Kalau pengguna itu nggak ngerti, kadang-kadang udah salah, marah lagi. Aduh kacau deh ya. Kalau kita udah salah ya, minimal kita tanya dulu ya, kita tanya ini caranya bagaimana, kan kita bantuin ya. Kadang-kadang kita ketemu klien, ketemu customer udah salah, marah, pinteran dia, aduh gawat deh ya. Itu yang Andrew harap tidak terjadi ya. Tapi ya ada, tapi Andrew maklum lah ya, Andrew maklum. Jadi kesimpulannya apa dan rekomendasinya? Satu, teman-teman ya, sekali lagi ini untuk menggunakan robot trading emas atau expert advisor ya, teman-teman harus pelajari pasar. Kedua, pelajari juga manajemen risikonya. Ketiga, pilih robot yang benar-benar bagus dong. Jangan juga udah nonton video ini pakai robotnya yang gratisan, robotnya yang sampah, robotnya yang nggak tahu dari mana ngambil di mana deh ya, sama juga bohong ya. Cobalah ya,
Ya kalau teman-teman nggak mau beli dari Profit, coba cari developer lain. Yang penting dia bisa menjelaskan nih, dia bisa jelasin seperti yang dijelasin. 38 menit bisa jelasin seperti ini nggak? Coba. Kalau developer itu bisa jelasin seperti ini, nah berarti dia developer yang bagus ya. Tapi kalau dia nggak bisa jelasin seperti ini, ya Andrew ragu ya. Itu jangan-jangan robot trading sampah yang dijual lagi, jangan-jangan loh ya. Jadi jangan sampai salah pilih ya. Kalaupun nggak mau pakai profit trading, nggak mau pakai punya apa profit trading punya, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman paham robot yang bagus itu yang seperti apa, teman-teman tahu. Nah jadi itu penjelasan Andrew, itu edukasi Andrew. Jangan lagi ada salah paham, jangan lagi ada salah-salah komen, jangan lagi ada yang kurang cerdas komen-komen di sini. Kita bukan apa, kita capek balasnya ya. Yang kedua, jadi Andrew kadang-kadang mikir juga nih apa orang iseng, apa sengaja. Kan ada orang sengaja pura-pura bego gitu kan. Ini apa nih bocil gitu kan? Kok udah dijelasin beda masih dianggap sama gitu ya. Ya sudahlah. Andrew harap itu adalah Andrew anggap itu kita yang salah lah. Kita anggap mungkin edukasi Andrew kurang jelas, mungkin edukasi Andrew ini kurang lengkap ya, makanya Andrew buat video-video terus supaya teman-teman paham bedanya. Nah jadi itu teman-teman ya, sekali lagi karena ini adalah bentuk edukasi, Andrew harap teman-teman bisa nonton dan bisa mendapatkan ilmunya secara full ya, jangan ada yang terpotong atau tersisa ya dari edukasi ini. Nah kalau teman-teman mau mendapatkan edukasi yang full, nontonnya juga harus full, nonton dari awal sampai akhir. Misalnya teman-teman sudah nonton dari awal sampai akhir masih ada yang bingung, silakan ya tanya ke kita. Silakan teman-teman bisa tanya ke kita, atau ya teman-teman sebelum bertanya nonton aja berulang-ulang karena ini kan bisa diputar berulang-ulang ya. Tapi kalau teman-teman udah nonton berulang-ulang masih bingung ya silakan tanya, silakan tulis komentar di bawah Andrew akan replay. Dan yang ketiga ya, apabila teman-teman punya pertanyaan lebih private silakan Telegram atau WhatsApp di 081599108880. Kita akan jawab juga dengan private. Terakhir buat teman-teman yang butuh PowerPoint ini ya, silakan Andrew akan berikan secara gratis. Kalau nggak mau gratis bayar $10, tapi kalau mau gratis silakan like, comment, subscribe dan share, lalu di capture dan dikirim ke profittraining@gmail.com. Nanti Andrew akan kirimkan PPT ini ke dalam email kalian atau ke WhatsApp kalian. Akhir kata, sampai jumpa di video-video edukasi lainnya, tips-tips trading lainnya, live streaming lainnya. Salam profits.